Lanjutkan lagi pada pembahasan persamaan reaksi termokimia. Persamaan reaksi termokimia yang kedua adalah perubahan entalpi penguraian, delta HD. Perubahan entalpi penguraian atau delta HD adalah besarnya perubahan entalpi penguraian 1 mol senyawa menjadi unsur-unsurnya dalam kondisi standar. Nah, contohnya seperti ini. Jadi kalau kalian lihat dari reaksi yang ada, reaksi penguraian atau reaksi perubahan entalpi penguraian itu adalah kebalikan dari perubahan entalpi pembentukan. Nah, seperti ini. Senyawanya kita letakkan di sebelah kiri. Senyawa terurai menjadi unsur-unsurnya, kecuali atom-atom diatomik. Nah, seperti ini. Jadi, perubahan entalpi penguraian atau reaksi penguraian itu merupakan kebalikan dari perubahan entalpi pembentukan. Nah, besarnya delta HD atau besarnya entalpi penguraian atau delta HD itu juga tandanya kebalikannya dari entalpi pembentukan. Seperti kemarin, delta He pembentukan H2O besarnya min X. Nah, untuk penguraiannya itu adalah positif X. Nah, pembentukan H2SO4 kemarin contohnya adalah plus min 10 kilojoule. Nah, untuk penguraiannya adalah positif 10 kilojoule. Nah, itu. Nah, begitu pula dengan reaksi yang di bawahnya. Besarnya delta HD atau entalpi penguraian adalah tandanya kebalikan dari entalpi pembentukan. Tuh. Kemudian berikutnya adalah yang ketiga perubahan entalpi pembakaran atau disingkat delta Hc. Delta Hc. Jadi kalau delta Hf, delta Hc, delta Hd itu tertentu. Ya, harus 1 mol. Zatnya harus 1 mol atau yang menjadi fokusnya itu harus 1 mol. Nah, untuk pembakaran dari pembakaran atau delta Hc adalah besarnya entalpi pembakaran 1 mol zat. Nah, ini 1 mol zat. Zatnya bisa unsur, bisa senyawa. Jadi yang dibakarnya bisa unsur atau senyawa dalam kondisi standar. Jadi reaksinya kalau kita umumkan seperti ini, zat ditambah O2. Nah, ini yang kita jadi fokusnya ini zat ini. Nah, kalau untuk penguraian kan sebelah kiri, yang ini harus 1 mol. Kalau pembentukan yang sebelah kanan, senyawanya sebelah kanan itu dibentuk. Nah, kalau ini zat, yang ini zatnya ini harus 1 mol. Kemudian zat dibakar itu di dalam kimia berarti direaksikan dengan O2. Nah, pembakaran zat dengan O2 itu hasilnya apa tergantung kondisi. Kondisinya apa? Ya. Nah, kecuali kalau senyawa organik apa saja atau senyawa karbon seperti yang sudah Ibu jelaskan waktu minyak bumi dan bensin, pembakaran senyawa karbon atau senyawa organik apa saja, baik yang mengandung CH saja atau CH dan O itu kalau dibakar hasilnya selalu CO2 dan H2O. CO2 dan H2O. Tapi kalau senyawa anorganik yang lainnya selain senyawa organik atau senyawa karbon itu hasilnya tergantung kondisi apa. Jadi nanti kalau di dalam soal untuk menuliskan reaksi pembakaran biasanya Ibu tuliskan senyawa yang dibakarnya atau zat yang dibakar itu senyawa organik atau senyawa karbon. Sehingga kalian mengetahui apa hasilnya. Jadi senyawa organiknya atau senyawa karbonnya kalian tuliskan, kemudian ditambah O2, hasilnya CO2 dan H2O. Kemudian kamu samakan. Nah, seperti itu. Untuk besarnya entalpi tidak misalnya penguraian atau pembentukan harus positif semuanya atau negatif, tidak tergantung dari data yang ada. Nah, ini nilai-nilai ini Ibu hanya contoh saja, datanya sesuai dengan data mah ada ya. Jadi ini mah contoh saja, nilainya sembarang saja, semisalnya gitu. Jadi sebenarnya angka-angka ini harusnya lihat dari data gitu.